Di cerita sebelumnya Boruto tampak bertanya tentang naga kecil yang ada di hutan. Hal itu membuat Kazumi terkejut. Cerita berlanjut. Kazumi bertanya, apa benar kau melihat naga itu? Boruto berkata, benar, aku melihatnya sekilas namun tiba-tiba dia menghilang. Kazumi lalu tersenyum. Kazumi berkata, di desa Bunga, ada sebuah legenda tentang roh penjaga hutan. Ada yang mengatakan wujudnya seperti anak naga. Menurut orang-orang zaman dulu, roh itu hanya akan menampakkan dirinya pada orang yang disukainya. Boruto lalu bertanya, jadi, apakah itu pertanda baik atau pertanda buruk? Kazumi berkata, jangan terlalu dipikirkan, cerita itu sudah terjadi 100 tahun yang lalu. Belum pernah ada orang yang melihat hal itu sampai sekarang. Boruto berkata, baiklah Ratu, terima kasih atas jawaban Anda. Kagaya lalu berkata, kalau begitu kami akan istirahat malam ini. Sekali lagi terima kasih Ratu. Kazumi dia tampak menatap Boruto. Dalam hatinya dia berkata, sebenarnya siapa pemuda itu? Pikazume lalu memanggil Boruto. Siapa namamu? Boruto menjawab, nama saya Uzumaki Boruto. Kazumi tersenyum dan berkata, jadi Boruto ya, senang mengenalmu Boruto. Baiklah, silahkan kalian beristirahat. Boruto dan Kagaya lalu pergi menuju tempat tidur mereka. Malam harinya Boruto keluar kamar untuk mencari udara segar karena dia tidak bisa tidur. Boruto tampak berkeliling dan mengamati hutan yang berada di dekat desa Bunga. Angin malam berhembus pelan terasa sangat sejuk. Boruto berkata, desa ini sangat damai, jika saja Sarada melihat tempat ini dia pasti senang. Mungkin lain kali aku akan mengajaknya. Tiba-tiba Boruto melihat seseorang sedang berjalan menuju hutan sambil membawa keranjang. Boruto menjadi penasaran apa yang akan dilakukannya. Seseorang itu meletakkan keranjang itu dan segera meninggalkannya dan bersembunyi dari balik pohon. Tak lama kemudian, cahaya kunang-kunang muncul mengelilingi keranjang itu. Perlahan cahaya itu berkumpul dan seketika berubah menjadi naga kecil. Boruto yang melihatnya menjadi terkejut. Boruto berkata, naga itu, dia yang tadi siang. Terlihat naga itu memakan makanan yang ada di dalam keranjang, dan seseorang yang sedang bersembunyi ternyata adalah Ratu Kazumi. Terlihat Kazumi tersenyum saat memandang naga kecil memakan manisan buatannya. Naga itu memakan dengan lahap dengan sekejap. Manisan telah dihabiskan semuanya. Ratu lalu kembali pulang ke tempatnya. Boruto yang penasaran seketika muncul di hadapan Ratu. Boruto terkejut karena Ratu Kazumi keluar sendirian saat malam hari. Boruto berkata, Ratu Kazumi? Kazumi terlihat terkejut karena Boruto tiba-tiba muncul di hadapannya. Kazumi berkata, Boruto, apa kau mengikutiku? Boruto menjawab, bukan begitu maksud saya. Saya tidak sengaja melihat Anda berjalan menuju hutan sendirian. Jadi saya penasaran dan melihat Anda memberi makan pada makhluk itu. Bukankah Anda bilang tidak ada yang melihatnya selama 100 tahun? Kazumi berkata, itu memang benar, tidak ada yang melihatnya. Kecuali aku. Makhluk itu, bukankah dia sangat menggemaskan? Bentuknya mungkin imun, tapi dialah yang menjaga kesuburan hutan dan menjaganya agar selalu indah. Sehingga makhluk di dalam hutan bisa menikmati hasil hutan. Kazumi berkata, Boruto, aku memperingatkanmu jangan katakan ini pada siapapun, mengerti? Boruto berkata, baiklah Ratu. Ratu Kazumi tampak masuk ke dalam rumah. Di tempat lain terlihat pria berjubah itu sedang melakukan sesuatu dengan benda yang dicurinya dari laboratorium Orochimaru. Pria itu ternyata adalah shinobi ilmuwan yang tergila-gila akan kekuatan abadi. Dia tampak menyelesaikan ramuan yang telah diraciknya, lalu menyuntikkannya pada tubuhnya. Sesaat kemudian perubahan terjadi pada tubuhnya. Dia merasakan kekuatan yang besar mengalir dalam tubuhnya. Pria itu berkata, luar biasa, kekuatan ini terasa sangat kuat. Keturunan Kaguya memang luar biasa. Rupanya pria itu mencuri sel Kimimaru lalu mengekstraknya dengan jutsu medis terlarang ke dalam tubuhnya. Pria itu memukul sebuah tembok dan dengan mudah menghancurkannya.
Dia lalu berteriak keras. Tunggu saja, setelah aku menemukan kekuatan terakhir, aku akan menguasai dunia shinobi. Pria itu sadar jika jutsunya belum sempurna. Dia telah melakukan penelitian panjang dengan buku-buku kuno yang menunjukkan tentang kekuatan besar yang tersembunyi di dalam hutan di desa bunga. Pria itu berkata, jadi ada makhluk seperti itu di desa bunga. Baiklah, saatnya menyempurnakan jutsu ini. Aku akan menangkapmu rubah putih. Adegan lalu berpindah pada Boruto yang tertidur dalam hutan. Seekor naga kecil seolah sedang membangunkannya dengan tingkahnya yang lucu. Boruto pun terbangun dan terkejut karena dia sedang ada di dalam hutan. Boruto berkata, bagaimana bisa aku ada di sini? Semalam aku tidur di kamarku, jangan-jangan ini ulah roh hutan. Boruto lalu melihat naga kecil itu, seolah ingin mengajaknya bermain. Boruto berkata, jadi kau yang memindahkanku, naga kecil. Naga itu tersenyum dan berkata, siapa yang kau sebut kecil? Aku sudah berusia 1000 tahun. Boruto berkata, suara siapa itu? Boruto menoleh ke kanan dan ke kiri. Tapi tak ada seorang pun. Naga itu kembali berkata, bocah, aku yang bicara denganmu. Boruto berkata, jadi kau bisa bicara, tapi suara besarmu tidak cocok dengan penampilanmu. Naga itu berkata, dengarkan aku, Nar. Aku membutuhkan bantuanmu. Boruto bertanya, bantuan apa yang kau maksud? Naga itu berkata, aku memiliki penglihatan masa depan. Beberapa hari lagi akan ada seseorang yang mengincar kekuatan Kitsune. Aku bisa melihat kekuatan dalam dirimu. Kebetulan juga kau tiba-tiba muncul di desa ini. Aku rasa ini adalah sebuah takdir. Boruto berkata, siapa itu Kitsune? Naga itu berkata, dia adalah roh rubar yang menjaga danau suci di dalam hutan. Tanpanya, hutan akan layu dan mati. Boruto berkata, bukankah kau berumur 1000 tahun? Seharusnya kau bisa melindungi hutan ini. Naga itu berkata, kekuatanku hanya untuk membantu menyuburkan tanaman dan bunga. Aku tidak punya kekuatan untuk bertarung. Aku mohon bantulah kami. Boruto berkata, baiklah, aku akan membantumu. Siapa namamu? Naga itu menjawab, namaku adalah Kuru-Kuru. Boruto berkata, Kuru-Kuru ya? Nama yang lucu. Kuru-Kuru berkata, terserah kau saja. Boruto bertanya, jadi kapan musuh itu akan datang? Kuru-Kuru menjawab, dia akan datang sekitar 3 hari lagi. Boruto berkata, baiklah. Lalu apa kekuatannya? Apa kau tahu? Kuru-Kuru menjawab, dia menggunakan tulangnya. Dia adalah makhluk yang kuat. Jika dia berhasil mendapatkan Kitsune, maka dunia akan dalam bahaya. Boruto berkata, bisakah aku bertemu dengan Kitsune? Kuru-Kuru menjawab, baiklah, ikuti aku. Bagaimana, cukup seru bukan? Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya.